Pada suatu hari di kota suci Mekah terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan. Malaikat Jibril turun dari langit untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membawa baginda Nabi di atas buraq menuju Masjidil Aqsa, lalu naik menembus lapisan-lapisan langit dalam mukjizat yang sungguh menakjubkan hingga tiba di Sidratul Muntaha. Di sana terjadilah dialog antara raja segala raja yang paling mulia. Bayangkan pemandangan ini, tamu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tuan dari anak cucu turunan Nabi Adam alaihissalam, dan tuan rumahnya adalah Zat yang maha tinggi. Raja-raja biasanya memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada tamu-tamunya yang dimuliakan. Maka dengan keagungannya, Allah memberikan hadiah yang paling agung, ibadah yang paling agung, dan yang paling dicintainya, memberikan Rasulullah hadiah salat dari atas langit yang ketujuh. Mengapa semua peristiwa ini terjadi? Sebelum peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat mengguncang hidupnya. Orang-orang yang dicintainya dan penolong-penolongnya meninggal dunia. Beliau diusir dari Taif, penduduk Mekah menyiksanya dan sangat mengganggunya. Maka Allah ingin memberitahu Nabi bahwa kedudukan beliau demikian mulia dan agung. Sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau dan umatnya, maka diberikanlah hadiah yang agung. Ketahuilah, itu adalah ibadah yang bernama salat. Saya ingin menyampaikan tentang salat, tapi bukan tentang hukuman bagi meninggalkannya seperti ini dan itu. Saya ingin menggerakkan hati Anda yang baik agar lebih mementingkan salat. Ibadah yang karenanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Suara azan mengumandangkan bahwa Allah saja mengagungkan salat. Rasul mengagungkannya. Apakah kalian tidak mengagungkan salat? Saya tidak ingin Anda menganggap salat yang jika tidak dilaksanakan akan membuat Anda jadi bukan orang Islam. Tidak, saya ingin agar Anda menganggap salat sebagai sebuah kesuksesan bagi diri Anda. Dia adalah kebahagiaan Anda, kehidupan Anda, dia adalah penyelamat Anda. Karenanya, perhatikanlah keutamaannya supaya kalian tahu bahwa nikmat ini yang diharamkan darinya umat-umat lain dan kepada Anda ini diberikan. Ini berarti Anda adalah seorang yang penting di hadapan Allah. Salat yang asalnya diwajibkan 50 diringankan menjadi 5 dan pahalanya 5. Mengapa? Karena Allah ingin melipat gandakan untuk kita pahalanya. Allah mewajibkan salat pada waktu-waktu tertentu. Perhatikanlah alangkah indah pembagian waktunya. Subuh. Pada waktu ini turun malaikat yang akan bersama kalian sepanjang hari. Dan waktu naiknya malaikat yang sepanjang malam telah bersama Anda. Dan Allah membuat Anda datang ke rumahnya, ke masjid. Mengapa? Agar malaikat-malaikat itu menyaksikan bahwa mereka meninggalkan Anda dan Anda sedang sholat. Sehingga ini menjadi syafaat buat Anda agar Allah merahmati kalian. Dalam satu hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah hingga sore hari. Zuhur.
saat matahari berada di atas langit. Mengapa? Agar Allah berkata, engkau tinggalkan istirahatmu demi aku. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya dia akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari itu. Waktu asar, mengapa Allah kembali membuat Anda datang ke masjid? Karena dia adalah salat lain yang padanya turun malaikat malam dan naik malaikat siang. Karena malaikat-malaikat ini silih berganti bersama kita pada waktu subuh dan asar. Dan Tuhan kita tidak menginginkan malaikat-malaikat itu naik kecuali Anda sedang berada di rumahnya, di masjidnya, untuk merahmati Anda. Jika hari telah selesai dan malam menjelang, Allah membuat Anda datang ke rumahnya lagi pada salat maghrib. Jika masuk isya, Anda akan segera mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan jiwa-jiwa saat ajalnya dan yang belum mati di dalam tidurnya. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Setiap kita tidur, kita dalam kematian kecil. Dan Allah tidak menginginkan Anda mati kecuali telah ditulis, telah menjalankan sholat malam. Karenanya dia membuat Anda mendatangi rumahnya, masjidnya. Maka jika telah menunaikan sholat isya, maka Allah memberikan Anda jaminan bebas dari kemunafikan. Dan memberikan Anda pahala menunaikan sholat di tengah malam. Sebagai bentuk pemuliaan darinya, Zat yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu Anda pulang ke rumah dan tidur. Tuhan kita cinta untuk mendengar munajat Anda dan tidak ingin mengganggu Anda pada waktu tidur Anda. Maka dia turun pada akhir sepertiga malam dan mengatakan kepada Anda, sesungguhnya sholat malam adalah sebuah kehormatan bagi seorang mukmin. Maka Anda memulai seluruh waktu Anda dalam munajat kepada Allah. Itulah dia salat. Mengapa diwajibkan? Agar ikatan hubungan Anda dengan Allah menjadi kuat. Salat adalah doa, ibadah, tali penghubung antara diri Anda dengan Allah. Salat Allah telah wajibkan di masjid-masjid dan dia adalah tempat satu-satunya di muka bumi yang disandarkan kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah engkau berdoa kepada siapapun bersama Allah. Dalam surah Al-Jin ayat 18. Tidak bangsa Yahudi, tidak Nasrani, atau bangsa lain yang memperoleh kemuliaan ini, tapi Anda, umat kalian yang mendapatkannya. Jika engkau mendatangi rumahnya, maka engkau menjadi tamunya. Setiap langkah menuju ke sana dihitung sebagai satu kebaikan. Setiap kebaikan berlipat 10. Jika engkau telah memasukinya, memasuki masjid atau rumah Allah, para malaikat berselawat untuk Anda, mendoakan Anda hingga dikumandangkan iqamat. Apabila Anda salat bersama para jamaah dan hati Anda bergantung di rumah Allah, Allah melepaskan Anda dari kemunafikan. Jika Anda meninggalkan masjid menuju ke rumah kembali, Allah tuliskan untuk Anda banyak pahala. Maka lihatlah betapa banyak pahala yang mengelilingi Anda saat Anda sedang menjadi tamu Allah. Itulah dia salat. Salat menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya tiap kita bersalah, tiap kita terperosok masuk dalam pemandangan yang salah, melakukan salah ini dan itu, kita benar-benar butuh kepada pembersih. Maka Allah memberikan Anda salat sebagai penghapus kesalahan Anda. Bukankah ini semua adalah kebaikan? Jika demikian,
orang yang menyia-nyiakan sholat sungguh telah menyia-nyiakan tali teragung yang menghubungkannya dengan Allah Azza wa Jalla. Karenanya wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum mukminin, bersemangatlah dalam menjalankan sholat. Seberapa besar dosa, maksiat, kesalahan, jangan pernah melalaikan sholat. Karena saat engkau mendatangi rumahnya, masjidnya, maka engkau menjadi tamu Allah. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan Anda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.